Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 464 Kartu Truf Penguasa Kepulauan Segudang. Penguasa jiwa iblis telah mati. Dia mencoba membunuh seseorang di Saint Realm. Sayangnya, dia malah dibunuh oleh lawannya dan pejuang bonekanya. Jian Wushuang, yang membunuh Demon Soul Lord, tampak sangat tenang. Sepertinya mudah baginya untuk membunuh Demon Soul Lord. Segera, dia mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Myriad Islands Lord. Niat membunuh kembali menyelimutinya. Penguasa jiwa iblis dan penguasa kepulauan Segudang telah bekerja sama, namun dia tidak menyadarinya. Penguasa jiwa iblis telah mencoba mengalihkan perhatiannya sementara penguasa kepulauan Segudang menyelinap di belakangnya. Dibandingkan dengan penguasa jiwa iblis, Jian Wushuang merasakan lebih banyak hasrat membunuh terhadap penguasa kepulauan Myriad. Penguasa Myriad Islands, penguasa jiwa iblis telah mati. Sekarang giliranmu. Suara Jian Wushuang yang dalam dan rendah bergema dingin di seluruh istana. Ekspresi wajah penguasa kepulauan Myriad membeku, tetapi dia tidak panik, juga tidak takut. Bunuh aku. Hanya kau dan pejuang boneka ini. Penguasa kepulauan Myriad tampak meremehkan. Ia membalikkan telapak tangannya dan segera sebuah benda muncul di sana. Itu adalah sebuah gulungan. Penguasa kepulauan Myriad membukanya. Pada saat yang sama, ia melancarkan beberapa pukulan ke gulungan itu untuk membuat beberapa tanda khusus. Tak lama kemudian, gulungan itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Wuih, plus. Aktivasi gulungan itu menyebabkan perisai energi menyatu di sekitar penguasa kepulauan Myriad. Pembentukan. Jian Wushuang menatap perisai energi dan menyipitkan matanya. Anak kecil, jangan meremehkanku. Formasiku adalah yang terbaik di kedua kubu, jadi tidak sesederhana yang kau lihat sekarang. Sayang sekali aku terburu-buru ke sini dan tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, kalau tidak penguasa kepulauan Myriad mencibir. Jian Wushuang terdiam. Dia tidak mengeluarkan perintah apapun, tetapi boneka darah itu terbang ke arah penguasa kepulauan Myriad tanpa ragu-ragu. Ledakan. Boneka darah itu telah mendaratkan pukulan keras pada perisai energi, dengan kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh seorang penguasa tingkat lanjut. Pukulannya mendarat pada perisai energi yang mengelilingi penguasa kepulauan Myriad dan membuatnya penyok. Perisai itu bergetar saat meletus dengan kekuatan besar yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat. Perisai energi masih utuh. Perisai itu tidak hancur dan penguasa kepulauan Myriad yang berada di dalam perisai itu tidak terluka. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Para penguasa kedua kubu merasa takjub. Sungguh formasi pertahanan yang kuat, bahkan boneka markis tidak dapat menghancurkannya. Tidak heran formasi penguasa kepulauan Myriad adalah yang terbaik di kedua kubu. Formasi pertahanan ini bisa menyelamatkan penguasa kepulauan Myriad. Selama penguasa kepulauan Myriad memiliki formasi ini, mustahil bagi pendekar pedang untuk membunuhnya. Jian Wushuang dan boneka markis miliknya telah dengan mudah membunuh Demon Soul Lord yang merupakan penguasa yang lebih unggul. Hal itu membuat mereka tercengang. Meskipun penguasa Myriad Islands tidak sekuat penguasa jiwa iblis, ia dianggap sebagai penguasa formasi nomor 1 di kedua kubu. Akan lebih sulit untuk mengalahkannya. Formasinya terlihat bagus. Jian Wushuang melihat perisai energi di sekitar penguasa kepulauan Myriad. Dia dapat mengatakan bahwa perisai energi itu sangat unik dan dapat menyeimbangkan energi dengan sendirinya. Setelah serangan dari boneka darah, perisai energi telah menghabiskan sedikit energi tetapi segera pulih. Jika aku ingin menghancurkan perisai energi, aku harus langsung menghancurkannya dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan itu seharusnya hanya terfokus pada satu titik. Namun, satu-satunya orang di kedua kubu yang mampu melakukannya adalah Tuan Markis, pikir Jian Wushuang. Seorang markis sejati, seorang ahli di atas alam 7 awan, memiliki kekuatan yang mengerikan dan juga ahli dalam hal manusia. Dia akan mampu memanfaatkan manual dan keterampilan unik. Dengan memanfaatkan keterampilan unik, menggabungkan semua kekuatan ke satu titik dan melepaskan kekuatan itu secara instan, seseorang akan dapat menghancurkan perisai energi. Akan tetapi, meskipun Blood Puppet adalah seorang pejuang boneka tingkat markis dan memiliki kekuatan tempur markis, ia tetap saja seorang pejuang boneka. Ia tidak tahu bagaimana memanfaatkan keterampilan uniknya, tidak mampu memfokuskan semua kekuatannya ke satu titik. Ia juga tidak dapat mengendalikan waktu ledakan, jadi ia tidak akan mampu menghancurkan perisai energi. Pendekar pedang, kata penguasa kepulauan Segudang dengan suara tinggi. Kamu hanya berada di alam Sein, tetapi kamu memiliki alam yang mengerikan dan kekuatan yang luar biasa. Kamu sudah menjadi yang terbaik di antara para penguasa tingkat menengah. Selain itu, tubuhmu juga sangat kuat. Petir surga ke-9 meledak di dekatmu, tetapi kamu tidak benar-benar terluka. Sekarang, tunjukkan kepada kami seorang pejuang boneka tingkat markis. Kami para bangsawan benar-benar iri dengan kemampuan dan keterampilanmu. Mendengar hal itu, para penguasa kedua kubu tampak terkejut. Alam Jian Wushuang, tubuhnya yang super kuat, dan petarung boneka tingkat markis membuat mereka cemburu.
Namun Jian Wushuang hanya berada di alam suci. Namun, kami hanya iri padamu. Lagi pula, kau bukanlah ahli markis sejati. Kau ingin membunuhku, tetapi kau tidak akan mampu, kata penguasa Kepulauan Myriad sambil tertawa lebar. Benarkah? Jian Wushuang mendongak dan menatap dingin ke arah penguasa Kepulauan Myriad, kurasa tidak. Jian Wushuang mengambil sesuatu dari cincin interspasial. Itu adalah busur panjang emas dengan anak panah emas yang tajam. Busur panjang emas itu memancarkan aura yang ganas. Sebuah busur. Melihat busur panjang itu, para bangsawan sedikit terkejut. Jian Wushuang menyeringai lalu melemparkan busur panjang emas ke boneka darah. Busur Raja Naga itu adalah salah satu kesempatan yang diterima Jian Wushuang di rumah gua Markis Beimo. Dia menyimpannya, tetapi tidak pernah menggunakannya. Busur Raja Naga juga merupakan senjata sihir tingkat 1 dan mengandung kekuatan besar. Yang lebih penting, busur itu mampu memfokuskan semua kekuatan ke satu titik dan melepaskan kekuatan itu dalam sekejap. Penguasa Kepulauan Myriad, Anda benar-benar yakin dengan kekuatan perisai energi. Saya benar-benar ingin melihat apakah boneka darah saya dapat menghancurkan cangkang kura-kura Anda dengan busur Raja Naga ini. Sementara Jian Wushuang berbicara, boneka darah perlahan menarik tali busur-busur Raja Naga. Meskipun boneka darah hanya seorang petarung boneka dan tidak mengetahui keahlian unik apapun, dia mampu mengikuti perintah Jian Wushuang untuk menembakkan anak panah. Saat tali busur diregangkan, kekuatan mengerikan berkumpul di satu titik. Tali busur memancarkan beberapa kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan. Penguasa Kepulauan Myriad yang menjadi sasaran panah Raja Naga merasakan kekuatan yang luar biasa. Matanya menyipit.